Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjunanda, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tulang Bawang. Video ini merupakan praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi sebuah tawaran dan bukan paksaan, tetapi restitusi untuk fokus pada sebuah solusi. Terdapat 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan antara keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam kasus yang pertama, Lutfi kesal dengan Ilham karena Ilham sering melihat pekerjaannya. Lalu Lutfi marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Lutfi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Bapak mendengar cerita dari ketua kelas, katanya kamu marah ya sama dia. Ya Pak, Ilham selalu melihat tugas saya dan saya kesal dengan Ilham. Bahkan Ilham melakukannya secara tiba-tiba tanpa seizin saya. Oh jadi begitu. Wajar saja jika kamu marah. Kalau seandainya Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan marah. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Ilham? Saya meminta Ilham Pak, lalu saya bekerja. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Ya saya kesal Pak, masa iya saya diam aja ketika tugas pekerjaan saya dicontek. Saya kan sudah bekerja keras menyelesaikannya, sedangkan Ilham tidak mau bekerja sendiri. Baik, Bapak memaklumi hal itu. Meskipun kamu marah, tapi kamu tak sempat untuk menegur Ilham. Mari kita pikirkan bersama. Lutfi, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai teman. Menurut Lutfi, apakah saling menghormati dan menghargai teman itu penting? Sangat penting Pak, agar kita bisa selalu rukun dengan teman. Nah, betul sekali Lutfi. Lalu menurut Lutfi, keyakinan kelas apa yang dilakukan ketika saat marah? Harus bersabar Pak. Harus bersabar, tepat sekali. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bersabar dan menahan amarah Pak. Lalu saya akan membantu Ilham jika dia merasa kesulitan dalam belajar. Betul sekali tindakan Lutfi. Tetap semangat dan terus belajar ya. Sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi dari kelas 81. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Arjun untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena berlaku teman sekelas saya harus banyak belajar dan menghargai teman. Dalam kasus yang kedua, Dimas sering datang terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Hal itu menyebabkan Dimas sering tertinggal pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Dimas. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak, Alhamdulillah. Dimas,
apakah benar tadi kamu datang terlambat ke sekolah? Iya Pak, Menurutmu sudah berapa kali kamu datang terlambat ke sekolah? 5 kali Pak. 5 kali. Menurut Dimas, sering datang terlambat ke sekolah itu apakah suatu kesalahan? Iya Pak, saya minta maaf. Iya, tidak apa-apa Dimas. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting bagaimana caranya kita belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Apakah kamu setuju? Iya Pak, setuju. Nah, sekarang kita cari solusi sama-sama ya. Dimas datang terlambat ke sekolah pasti ada penyebabnya. Kenapa Dimas sering datang terlambat ke sekolah? Saya sering mainan HP hingga larut malam Pak, sehingga saya sulit untuk bangun pagi. Apakah perbuatan Dimas sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak, Menurut Dimas, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? disiplin waktu Pak. Menurutmu disiplin itu penting tidak? Penting Pak, karena dengan disiplin saya akan datang tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Nah, tepat sekali. Karena disiplin juga bisa membuat diri kita untuk lebih bertanggung jawab. Iya Pak, saya menyesal sering datang terlambat. Menurut Dimas, apa yang bisa dilakukan agar tidak datang terlambat? Saya akan tidur lebih cepat agar saya bisa bangun lebih pagi awal supaya tidak terlambat ke sekolah. Betul. Sekarang Dimas sudah menemukan solusinya. Nah, sekarang Bapak akan berkomunikasi dengan orang tuamu agar tidak terlambat ke sekolah. Tetap semangat dan terus belajar ya Dimas. Sekarang boleh kembali ke kelas. Oke, Pak, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas dari kelas 81. Terima kasih Pak Arjun sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Demikian video penerapan segitiga restitusi. Saya Arjunanda mengucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.